اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang biidznillah ta'ala akan kita bahas pada duha yang berbahagia kali ini ya langsung saja dengan tema refleksi rukun iman terhadap pekerja muslim atau pencari nafkah atau pekerja muslim untuk kita semua, rukun iman ya. Jadi kali ini kita akan membahas rukun iman serta refleksi implementasi aplikasinya di kehidupan kita sebagai pekerja muslim. Pekerja di sini sifatnya umum. Dia masuk ke dalamnya pengusaha ya. Masuk ke dalamnya pedagang, masuk ke dalamnya karyawan. Ya, jadi Anda maksud di sini pekerja itu nggak mesti karyawan atau bawahan, nggak mesti. Tapi pengusaha termasuk pekerja, bos termasuk pekerja karena dia bekerja dengan posisinya itu. Maka insya Allah kena semua dari kita. Dan apakah Anda termasuk pekerja? Insya Allah termasuk pekerja juga. Karena Anda juga mencari nafkah dengan berdagang sebagaimana juga antum. Dan juga hal-hal lain yang kita sama-sama punya kegiatan di luar rumah ataupun di dalam rumah, bekerja untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah sekalian, jadikan kajian ini biidznillah taala sebagai refleksi untuk kehidupan keseharian kita, diniatkan untuk diamalkan sehingga apa yang kita dapatkan itu semakin berkah dan bukan sebagai hal yang sia-sia. Karena betapa banyaknya pegawai muslim, pekerja muslim karena tidak punya ilmu, tidak berbekal dengan ilmu dan tidak mau punya ilmu, akhirnya keseharian hidupnya itu cuma berarti di keringat dan gaji, selesai. Keringatnya dan gajinya dia. Ya, keringatnya dihargai oleh istrinya. Gajinya dihargai oleh istri dan keluarganya. Tapi ternyata di sisi Allah tidak ada nilainya karena tidak pakai ilmu syar'i, tidak ada mengharap ridha Allah, tidak ada acuan target menuju cita-cita tertinggi yaitu surga. Maka semua ikhwan di sini ataupun akhwat yang bekerja ataupun yang menyimak melalui streaming atau rekamannya, maka yuk kita segarkan kembali ilmu kita dan amal kita dalam konteks bekerja dengan dasar rukun iman. Di pekan yang lalu kita telah membahas dari awal hadis. Ya, telah membahas dari awal hadis. Apa temanya pekan lalu, ikhwan? Sama temanya, mirip-mirip. Refleksi rukun Islam terhadap pekerja muslim. Sekarang rukun imannya. Dan ini pelajaran yang sangat penting buat Anda dan juga kita semua. Sebelumnya kita bahas dulu iman atau rukun dulu ya. Rukun pekan kemarin belum dia bahas rukun. Rukun adalah hal yang wajib ditunaikan di dalam perbuatan dan termasuk bagian terpenting dari atau termasuk bagian terpenting darinya, gitu aja biar paham, biar mudah paham. Yaitu hal yang wajib ditunaikan dalam perbuatan dan termasuk bagian darinya. Hal yang harus ditunaikan, wajib ditunaikan dalam perbuatan dan termasuk bagian darinya. Itu rukun. Oke.
Rukun itu beda dengan syarat. Sama-sama wajib, iya. Rukun itu beda dengan syarat, walaupun sama-sama wajib. Tapi syarat itu bedanya sama rukun di mana? Wajib ditunaikan, wajib ditunaikan. Tapi satu, kalau syarat nih, belum tentu dalam perbuatan dan biasanya bukan bagian dari perbuatan. Bukan bagian dari perbuatan. Faham di sini, kawan? Anak kasih contoh. Di antara syarat sah salat apa, ikhwan? Wudu. Antum wudu pas lagi salat atau sebelum salat? Sebelum salat. Alhamdulillah. Ada nggak yang sebaliknya? Wudunya pas lagi salat. Nah, ini majnun, nggak mungkin, ya. Berarti wudu syaratnya salat. Dia wajib ditunaikan untuk perbuatan, tapi tidak termasuk di dalam perbuatan salat dan bukan bagian dari salat. Betul nggak? Iya. Beda wudu ya, wudu, salat. Oke. Adapun rukun, contoh, sebutkan salah satu rukun salat. Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Dilakukan dalam perbuatan salat, ya kan? Dan merupakan bagian penting dari salat. Begitu, itu rukun. Bedanya rukun sama salat. Rukun sama salat. Rukun sama syarat. Ya. Adapun wajib, nah, wajib itu ya rukun itu wajib, syarat juga wajib. Cuman wajib ini lebih umum. Masuk ke dalamnya rukun masuk, rukun tersifati wajib, syarat pun tersifati wajib, dan juga tidak semua wajib itu merupakan rukun maupun syarat, tidak semuanya. Kadang ada kewajiban tapi dia bukan rukun, bukan pula syarat. Bukan pula rukun, bukan pula syarat sahnya amalan, bukan. Tapi tetap wajib. Apa? Saya kasih contoh. Sok silahkan, siapa yang jomblo di sini? Enggak apa-apa. Enggak dibully. Paling ya dicengin sedikit aja, ya. Ayo unjuk tangan siapa yang fadhol. Siapa namanya, Syekh? Ilham. Enggak kelihatan jomblo dari wajahnya. Harusnya udah punya ini, tapi ya ala kulli hal. Syekh Ilham, boros sama kayak antum. Ya, Ilham. Mas Ilham ini mau nikah, insyaallah. Ya, masya Allah, cantik, masya Allah lah pokoknya. Anaknya jangan juragan, anaknya Syekh, ya. Syekh ya insyaallah ya. Amin, tapi berat ya. Ya berat juga soalnya. Ya, syekhnya nuntut antum hafal 30 juz dulu. Nah, ini repot ini. Ala kulli hal pokoknya sama putri seorang yang masya Allah. Nikah itu kan rukunnya ada wali, saksi, ada apalagi sighah akad. Enggak? Yang biasa ya salaman tuh. Ya, kadang diribetin sama sebagian orang KUA tuh. Baca inilah, baca itulah gitu kan. Maksudnya diribetin ada baca didramatisir ada pokoknya lah. Sebenarnya gampang lah, ya. Taib. Sekarang muskilahnya Mas Ilham ini walaupun beliau hafalannya 30 juz tapi soal harta qadarullah ma syafa'alah. Nah itu. Ya, soal harta. Bilang ke calonnya, "Dek, saya belum bisa ngasih mahar sesuai dengan request." Ya. Maharnya apa? Emas seberat HP Nokia, ya. Berat itu. Berapa? Wah, pokoknya berat, masyaallah. Belum bisa sekarang. Tapi saya sebutkan dulu ya maharnya. Masih ngutang. Ya, maka ketika ini kan disebut tuh dengan mahar mas kawin begini sekian. Kalau di uruf kita, ikhwan, di Indonesia ini biasanya mahar itu dipamerin, diperlihatkan, disebutkan. Kalau di Arab enggak. Karena konon sebagian orang menganggap mahar itu sebagai barometer gengsinya seseorang yang menikah. Nah, masya Allah mahar, mas kawin, emas sekian. Masya Allah. Ditanya sama yang lain, emasnya mana? Gitu. Kok nggak kelihatan emasnya? Gitu. Masih di toko. Nggak ada, belum ada emasnya. Pertanyaannya,
Sah atau tidak nikahnya? So, siapa yang punya pengalaman kayak gini? Maharnya nggak kelihatan, gaib. Perlu diterawang dulu, ya. Siapa yang pernah kayak gitu? Jangan malu. Nggak pernah ya, semuanya udah ada maharnya. Minimal seperangkat alat sholat, ya. Nah, ternyata nggak ada maharnya di tempat. Pertanyaannya, sah atau tidak akad tersebut? Sah atau tidak? A. Sah. B. Tidak sah. C. Wallahu alam. Wallahu alam, Ustaz. Sah. Kenapa sah? Sah. Karena dalam akad itu sudah diucapkan dan dia harus mengganti nikahnya. Ya, maksudnya kenapa tidak sah? Apakah karena dia rukun, wajib, atau syarat sah? Ayo, jawabnya pakai itu aja. Karena syarat. Rukun, wajib, atau syarat sah? Syarat sah akad. Yang mana jawabannya? Syarat sah. Ada jawaban lain? Mahar itu rukun, syarat, rukun, kewajiban, atau syarat sah? Kewajiban? Antum beda pendapat sama senior loh itu. Jangan-jangan orang KUA ini. Kewajiban? Kewajiban, Pak. Tidak disyaratkan harus ada ketika itu kan, tapi wajib untuk berazam minimal. Wajib untuk menyebutkan atau berazam, menyebutkan minimal ke keluarga istrinya, mahar gitu. Ya, ini yang disebut wajib. Wajib kalau ditinggalkan nggak mesti membatalkan perbuatan. Tapi kalau rukun nggak antum lakukan, oh nggak benar, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Contoh ya, sebagian ulama menganggap membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih dalam ruku' atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih dalam, atau enggak pakai wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim sama Subhana Rabbiyal A'la dalam ruku' apa sujud. Sebagian ulama menganggap itu wajib. Oke. Nah, qadarullah antum lupa baca itu, ruku' bengong. Ngelihat motif sajadah, bengong, enggak ada Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian balik i'tidal. Pertanyaannya, rakaat tersebut sah atau tidak? Dia ninggalin yang wajib. Anggap ini antum anggapnya wajib. Sah atau tidak? Sah, tetap sah. Oke? Nah, sekarang kemudian antum takbiratul ihram, Allahu akbar, baca doa iftitah. Doa iftitah sunnah ya. Habis doa iftitah ada suara motor. Ya, suara motor. Antum udah hati antum mangkel tuh. Aduh, ya Allah, itu suara motor tuh enggak benar. Bukannya baca surat Al-Fatihah, malah mangkel-mangkel dalam hati. Enggak bergerak lisannya baca surat Al-Fatihah. Tiba-tiba imam sudah Allahu akbar ruku'. Paham gak maksudnya ikhwan? Pertanyaannya, rakaat tersebut sah atau tidak? Rakaatnya. Jadi makmum dia, rakaat tersebut sah atau tidak? Enggak sah, Pak. Karena dia meninggalkan Al-Fatihah dengan sengaja tanpa khilaf. Maka dia wajib mengganti setelah imam salam tambah satu rakaat karena dia rakaat pertamanya tidak sah. Kenapa? Dia telah meninggalkan rukun dengan kesengajaan seperti itu. Dia meninggalkan rukun. Enggak sengaja pun tetap enggak sah rakaat tersebut. Paham di sini ikhwan ya? Iya. Nah, kalau misalnya dia baca Al-Fatihah, baca surat bahkan. Habis baca surat selesai langsung sujud, bukan sujud sahwi. Bukan sujud tilawah bukan. Langsung sujud, tidak ruku', langsung sujud. Dia telah menghilangkan rukun ruku' dan juga i'tidal. Ketika dia sujud, berarti ini telah membatalkan rakaatnya dia. Paham di sini ikhwan ya? Itu bedanya rukun dengan apa? Wajib. Rukun itu pasti wajib, tapi yang wajib belum tentu rukun. Oke. Berarti mahar itu bukan rukun akad, tapi dia kewajiban akad gitu loh. Ya. Harap dipahami nah. Nanti kalau misalnya ada yang keberatan masalah mahar ya, yang mau nikah nih,
Ternyata calon keluarganya, calon bini ya, itu minta mahar emas sekian gram. Antum belum bisa. Antum bilang insya Allah akan saya tunaikan. Tapi yang penting kita nikah dulu. Saya janji akan tunaikan. Maka ini boleh. Ya. Baik, kita mulai dari rukun sudah. Iman sekarang. Iman itu apa? Iman itu secara bahasa adalah at-tasdiq al-jazim. At-tasdiq al-jazim. Mempercayai dengan kuat. Mempercayai dengan kuat. Jadi bukan percaya biasa, gitu loh. Kalau percaya biasa ya percaya namanya, tasdiq namanya. Tapi dengan adanya jazim, kuat, yakin. Nah, ini baru sampai derajat level apa? Iman, keimanan. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah syar'i. Nah, ini penting juga nih. Bahkan ini lebih penting lagi nih. Yaitu at-tasdiqu bil qalb. Pertama, mempercayai atau meyakini di hati. Itu satu. Ya, meyakini di hati. Kemudian wa talaffuzu bil lisan. Melafalkan di lisan, di lidah. Meyakini di hati, melafalkan di lidah. Kemudian wal amalu bil jawarih. Dan mengamalkan dengan segenap anggota tubuh. Itu mengamalkan dengan segenap anggota tubuh lainnya selain lisan dan hati. Ya, hati rajanya tubuh ya. Jadi pertama iman itu adalah mempercayai atau meyakini di hati, mengucapkan atau melafalkan di lidah, dan mengamalkan di anggota tubuh. Ini penting teman-teman. Penting. Dan ini definisi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap iman. Ya, definisi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap apa? Iman. Kenapa harus ada rincian begini? Karena setiap gerakan tubuh kita kalau diniatkan ibadah maka itu menjadi sebuah keimanan yang diganjari oleh Allah Ta'ala pahala nanti gitu loh. Ya, sebagaimana akan pernah contohkan antum starting motor. Tapi anda nggak ngeliat di parkiran ini ada motor-motor antum di mana? Ikhwan, kesini pakai motor atau pakai apa? Oh ada khusus. Oh iya, dari kemarin ada bertanya-tanya gitu loh. Kok ini pegawai banyak motornya pada nggak ada? Apa pakai gosen semua ya dikirim ya? Nah, antum starting motor dari kontrakan antum atau kos-kosan antum dengan niat bekerja, mencari nafkah, menghidupi anak istri dengannya, dan antum nilaikan ini sebagai ibadah, niatkan sebagai ibadah. Maka sampai perbuatan starting motor, baik apa yang kayak gini ini apa namanya? Ya pakai starter yang kayak gini nih, yang mencet ya, tombol, atau pakai yang apa namanya? Ya itulah namanya tuh ya, sampai gini kan cukup tenaga juga kan, pagi-pagi dingin-dingin kan. Itu kalau diniatkan ibadah merupakan iman bukan? Iman. Jadi perbuatan anggota tubuh kita kalau diniatkan ibadah iman, gitu loh. Ini indahnya Islam di sini, indahnya Ahlussunnah di sini. Sebaliknya kalau misalnya perbuatan anggota tubuh kita seperti tangan atau kaki dengan maksud maksiat, maka ini bertentangan dengan iman. Jadi kalau perbuatan kita, gerakan tubuh kita diniatkan untuk kebaikan atau ibadah, maka itu nilainya bernilai sebagai iman. Tapi sebaliknya kalau merupakan bentuk maksiat, untuk maksiat maka dinilai sebagai kemaksiatan. Ya begitu ikhwah. Ya. Nah, ini jadi iman apa? Mempercayai di qalbu. Meyakini di qalbu. Sehingga qalbu ini beramal. Qalbu ini beramal. Di antara amalan qalbu apa? Sabar, tawakal, ya. Kemudian tumakninah. Kemudian tumakninah qalb, yaitu tenang qalbunya. Kemudian zikir qalbu dan seterusnya. Termasuk juga amalan qalbu adalah antum berfikir tentang ilmu, tentang Al-Quran, tentang hadis. Ini termasuk zikir qalbu yang tertinggi. Termasuk juga antum duduk di sini sambil menyimak dan berusaha memahami ilmu.
Ini merupakan zikir qalbu yang tinggi karena ilmu syar'i. Itu semua adalah amalan. Itu semua adalah iman. Oke. Kemudian yang kedua apa tadi? Melafalkan dengan lisan. Berarti seluruh bentuk zikir, ya, zikir yang tidak bid'ah, zikir yang sesuai sunnah, dan amar ma'ruf nahi munkar, serta mau'izah hasanah, nasihat, itu semua termasuk iman. Termasuk iman. Ya. Nah, anak kasih contoh. Amar ma'ruf nahi munkar. Ada di antara pegawai kita nih suka kalau kaget, maaf, Anda contohin langsung. Suka kalau kaget ngomong jorok atau ngomong yang tidak baik, walaupun dianggap sebagian orang biasa-biasa aja. Seperti anjrit. Nah kan gitu. Banyak tuh orang sekarang kayak gitu. Ya. Ini nggak bagus, sama sekali nggak bagus. Walaupun penghalusan dari lafal anjing ini nggak boleh, tetap nggak boleh. Anjrit misalnya. Atau anjay, ya. Dan semisalnya lah pokoknya. Satu temannya nih, teman kerjanya, astagfirullah akhi, jangan ngomong kayak gitu. Gantilah dengan zikir, istighfar ke, tasbih ke, atau apalah, yang penting zikir kita. Kalau kaget jangan anjrit, apaan kayak gitu, nggak mencerminkan muslim yang baik kita. Yang menasihati ini dia memberikan amar ma'ruf nahi munkar dan mau'izah hasanah. Maka dia telah menerapkan iman di mana? Di lisannya. Ini iman. Ini iman. Ya, ada di antara karyawan tugasnya packing barang. Packing. Ini kan gudangnya kan? Ini gudang apa nih? Perasaan banyak packing box ini. Itu yang ngebox pakai mesin atau manual? Manual kan, botol masukin gini kan? Nah, ada nggak ya tugas gitu? Ada nggak di sini? Coba tunjuk tangan siapa? Anda nggak bermaksud apa? Tunjuk tangan aja biar langsung kita. Oh antum, dua orang. Antum pas lagi masukin tuh ke botol, apakah ngelipet-lipet apa? Matchingin masukan di packing itu kan? Sambil murajaah. Ya, murajaah juz 20. Tambah 10 lagi maksudnya 30. Anda gak yakin juga antum murajaah juz 20. Atau murajaah hadis. Menghafalkan hadis dan sambil packing murajaah. Dan dibolehkan sama bos. Kalau murajaah ini enggak membuat pekerjaan terganggu insyaallah. Ya, antum juga ngapalin juz 1 Al-Baqarah buat setoran nanti sama ustaz. Bukan di sini ada kan kayak gitu-gitu? Mana ustaz, mana yang waktu itu mana tuh? Mana? Aina? Hah? Mana orang? Allah musta'an itu. Anak kemarin lihat video klip ya. Ada video klip itu kemarin. Berapa detik doang itu. Di mana lokasinya itu video klipnya tuh? Ada orang ngangkat dirinya tuh, masya Allah ya. Iya, di situ apa jangan-jangan ya? Masya Allah, ajaib itu. Iya, di antara keajaiban dunia ini nih. Mungkin dunia ini masih tegak karena ada orang seperti itu mungkin ya. Kembali ke packaging tadi. Lupakan beliau-beliau ini. Antum mau setoran misalnya, murajaah sambil packing ya, packaging ya. Masya Allah. Itu berarti apa? Antum telah mengerahkan iman dari 3 komponen atau dari 3 sudut, 3 sisi. Dan ini maksimal, masya Allah. Pertama dari sisi qalbu, antum sedang mengingat Allah. Dari segi lisan, antum sedang murajaah. Dari segi amalan anggota tubuh, antum sedang beribadah dengan melakukan kewajiban dan amanat pekerjaan. Itu semua iman. Makanya disebutlah kita mukmin. Kenapa disebut? Orang beriman dengan qalbunya, dengan lisannya, dengan anggota tubuhnya. Jadi apa yang antum kerjakan teman-teman sekalian dalam pekerjaan dan menunaikan amanat ini iman semuanya. Bukan hal yang apa ya? Udahlah yang penting habisin hari-hari ini dengan kerja. Enggak cuman itu. Pahala isinya. Pahala karena menunaikan amanah. Nabi SAW bersabda, "Adil amanata ila mani tamanaka." Tunaikanlah amanat kepada orang yang membebanimu amanat tersebut.
Nah, lebih-lebih kalau amanat tersebut ada feedback duniawi dan ukhrawinya. Duniawinya gaji dan fasilitas. Ukhrawinya Allah yang tahu. Ya kan? Jadi apa yang sedang Anda lakukan di pekerjaan, di perusahaan ini atau lainnya dari amalan, itu tidak terbatas pada selesainya amalan, tapi sampai akhirat. Gitu loh, ya. Jadikan kita adalah abnaul akhirah, anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia. Jadi pandangan kita sedang packaging aja, niatannya itu cita-citanya kemana? Akhirat. Insya Allah kalau kayak gitu, amalnya kecil mungkin kerasanya, gajinya mungkin enggak begitu besar, tetapi di sisi Allah ada nanti janjinya. Begitu ya insya Allah ya. Tunaikan itu ya. Hafalin Al-Quran misalnya, atau zikir-zikir. Mungkin antum pengen ngafalin zikir tertentu, udah lama pengen ngafalin, antum mulai. Ya. Dan kalau bisa minta izin sama atasan, boleh enggak sambil packaging ada handphone atau tab atau secari kertas sekaligus murojaah, boleh enggak mengganggu insyaallah bos misalnya gitu. Kalau dibolehin alhamdulillah. Kalau enggak dibolehin ya jangan. Ya, seperti itu. Ini termasuk apa? Iman semuanya ini. Baik, kita mulai dari yang pertama. Jadi rukun iman ada berapa teman-teman? 6. Ini sepakat apa khilaf nih? Mungkin ada yang bilang 5 jangan-jangan. 6. Pertama iman terhadap Allah, kepada Allah. Kedua iman kepada malaikat. Kemudian iman kepada Rasulnya. Kitabnya dulu apa Rasulnya dulu? Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kitabnya dulu. Kemudian iman kepada Rasulnya. Kemudian iman kepada hari akhir. Kemudian iman kepada takdir, qada dan qadar Allah Ta'ala. Kita mulai dari iman kepada Allah. Jadi ini yang paling atas. Dan semua iman dari 6 tersebut, sisanya 5, itu semua merujuk kembali nanti kepada iman kepada Allah. Ya. Gimana gak rujuk kepada iman kepada Allah? Karena kita lihat iman kepada malaikat. Malaikat makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Iman kepada kitabnya Allah. Kitab Allah itu kalam Allah, bukan makhluk. Ucapan Allah Ta'ala. Iman kepada Rasulullah. Rasulullah itu makhluk Allah. Iman kepada hari kiamat. Hari kiamat pun makhluk Allah. Allah yang takdirkan. Iman kepada takdir Allah. Dan takdir Allah sifat Allah Ta'ala mentakdirkan. Jadi semua kembali kepada Allah Ta'ala. Oke. Iman kepada Allah Ta'ala. Iman kepada Allah Ta'ala ada 3 komponen. Ada 3 komponen. 1. Mengimani eksistensinya. Ini dulu. Mengimani eksistensinya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. 1 ya. Itu dulu. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah Ta'ala. Rububiyah. Rububiyahnya Allah Ta'ala. Yang ketiga, mengimani uluhiyah. Mengimani uluhiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama mengimani eksistensinya, yang kedua mengimani rububiyahnya, yang ketiga mengimani uluhiyahnya, yang keempat mengimani nama dan sifatnya. Mengimani nama dan sifatnya. Ya. Minta kepada Allah supaya kita paham dengan semua ini. Anda jelaskan ikhwan. Iman mengimani apa? Yang pertama eksistensi Allah Ta'ala. Dia harus tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Masalah ini kalau orang gak beriman. Kenapa gak beriman? Karena gak menganggap Allah itu ada. Cuma yang seperti ini biasanya antara lisan dengan hati beda. Hatinya dia tahu bahwasanya Allah itu ada, tapi lisannya mengingkari.
Jadi apapun yang antum lakukan ikhwan, ketahuilah Allah itu ada. Satu, ya. Itu udah kita semua sepakat. Kedua, mengimani apa? Rububiyah Allah. Maksudnya adalah mengimani di sini mengesahkan Allah dari segi rububiyah. Mengesahkan Allah dari segi rububiyah, dan itu rububiyah dimaksud sini Anda singkatkan sebagai apa? Yaitu bahwasanya Dia, yaitu Allah, pencipta, ya, pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Itu harus kita imani. Pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Ya, wajib diimani. Dan ini panjang pembahasannya, kalau mau kita dalemin bisa seminggu mungkin. Pencipta, dialah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Ya enggak? Semua di alam semesta ini termasuk kita diciptakan oleh Allah. Ya, dimiliki oleh Allah. Kita milik Allah semua. Makanya ada lafal inna lillahi, ya kan? Kita ini milik Allah. Dan kita ini diatur oleh Allah, baik pengaturan takdir kauni, yaitu pengaturan takdir kauni, ya, bagaimana aturan hukum alam semesta, atau takdir syar'i, yaitu pengaturan syariat, diatur oleh Allah Ta'ala. Nah, Allah menciptakan makhluk. Karena Allah lah penciptanya, maka dialah pemiliknya. Karena dialah pemilik dan pencipta makhluk, maka dialah yang menjadi pengatur makhluk. Itu wajib kita imani. Jadi segala keterjadian sudah disetting sama Allah, kalau bahasa kita sekarang. Disetting itu diatur. Ya, semuanya. Mulai dari rezeki kita bahkan. Sejak masih di perut ibu kita sampai menuju liang lahat, mati, selesai rezekinya. Itu semua rezekinya sudah Allah Ta'ala atur. Lihat, keimanan di poin ini sangat penting untuk mencegah manusia dari depresi dan keputusasaan. Kalau kita lihat banyak rata-rata orang yang bunuh diri karena hilang keimanan terhadap rububiyah Allah itu. Ya. Atau tahu di Jepang ada hutan di kaki gunung Fuji. Hutan namanya Aokigahara. Aokigahara itu artinya kalau bahasa Inggrisnya Sea of Trees. Apa artinya, ikhwan? Sea of Trees. Gak ada yang tahu antum artinya. Parah juga antum ini. Sea of Trees. Sea, samudra, trees, pohon-pohon, samudra, pohon. Banyak pohon. Tahu gak itu hutan tersebut apa? Itu hutan yang dianggap angker. Karena hutan itu adalah tempatnya bunuh diri orang-orang Jepang yang stres. Ya, dan itu merupakan kebiasaan banyak orang Jepang yang stres ke situ. Masang tenda sampai mati di situ, atau ada yang bunuh diri, ada yang dan seterusnya. Kita lihat mereka nyembah apa? Kehilangan nilai tauhid rububiyahnya. Putus asa, enggak ngerti konsep yang benar bahwasanya alam semesta itu diatur. Nah, kalau misalnya nih kita dalam keadaan down, ada masalah, baik di pekerjaan maupun di keluarga, apapun masalahnya, sepahit, sesulit apapun, kalau sudah mengimani ini, lebih tenang. Karena ini sudah Allah Ta'ala atur. Rezeki udah Allah Ta'ala atur. Dan jangan mempertanyakan Allah, karena segala pengaturan Allah pasti punya kebijaksanaan, pasti berhikmah. Pasti berhikmah. Punya bini yang bawelnya itu luar biasa. Bawelnya itu levelnya 5. Pedesnya juga, ya.
Putus asa dia suami ini. Kenapa ya Allah saya dapat yang seperti ini? Sudah Allah atur. Imani. Terus apa solusinya? Solusinya nomor 3. Apa nomor 3? Mengimani uluhiyahnya Allah. Uluhiyah itu apa? Uluhiyah adalah keberhakan untuk disembah. Keberhakan Allah Ta'ala untuk disembah, uluhiyah atau ubudiyah. Keberhakan untuk disembah. Itu. Lah berarti kalau kita dalam masa sulit harus lebih mengencangkan ikat pinggang untuk menyembah Allah. Itu solusinya. Bukan malah kelimpungan, kebingungan, jadi gembel, jadi gila. Bukan. Solusi Islam, solusi dalam masalah problematika keluarga, solusi dalam mengentaskan kemiskinan, solusi masalah psikologis, semua kembali apa? Ke tauhid ubudiyah, sembah Allah, doa pada Allah, minta pada Allah, lakukan salat. Gitu. Bukan malah kemudian rihlah doang. Nah, rihlah kemana? Rihlah kemana, ikhwan? Ke pantai, udah cuma ngeliat pantai doang, nggak ada subhanallah, nggak ada masya Allah, nggak ada takjub melihat keindahan makhluk Allah, nggak ada kalimat-kalimat tasbih, nggak ada zikir, yang ada apa? Gokil, anjir, nggak ada bener-benernya lidahnya, ya. Harusnya dia tafakur, kemudian makin khusyuk sholatnya dengan adanya musibah. Pandemi ini ya, pandemi telah melahirkan orang-orang yang apa? Yang justru nggak ngerti kalau misalnya pandemi ini tuh kenapa Allah jadikan adanya pandemi, supaya kita itu makin ingat kematian dan semakin ingat Allah. Karena kita akan mempertanggungjawabkan setelah matinya kita. Jadi harusnya tuh ibadah kita makin khusyuk di pandemi ini, bukan malah putus asa, nggak ada kerjaan, mencela pemerintah, mencela ini, udah nggak ada habisnya antum kayak gitu. Baru antum habis ketika apa? Mati. Selesai celaan antum terhadap mereka, nggak ada habisnya. Tugas kita sekarang beribadah. Makin banyak musibah, makin harus giat beribadah. Karena nggak ada yang bisa menyingkap musibah-musibah ini kecuali Allah Ta'ala. Karena dialah yang menciptakan musibah ini, dialah pemilik musibah ini, dialah yang ngatur musibah ini. Antum percaya gak? Bisa gak Allah Ta'ala menghilangkan corona tiba-tiba dalam sedetik? Sangat mudah. Kalau antum bertanya, kenapa ya Allah tidak engkau lakukan seperti itu ya Allah? Jangan bertanya begitu. Yang pastinya Allah Ta'ala punya kebijaksanaan tersendiri untuk hal ini. Begitu ya kawan. Jadi ketika ada musibah, kesulitan, tekanan psikologis, zikir. Dan zikir itu diantara karakter ubudiyah yang terbaik dari hamba. Karakter penghambaan seorang hamba. Dan zikirnya zikir yang benar. Nah, setan itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, sering ya. Ada orang pengen ke agama, tapi dibelokin sama setan. Dibelokin. Ada orang tuh lagi kena musibah, pengen zikir kepada Allah, tapi dibelokin sama setan. Zikirnya jangan di masjid bang, di kuburan keramat. Pergi ke Kawali, ya kan? Tahu Kawali ya? Ada orang Ciamis di sini, Sunda. Keturunan Prabu Siliwangi ada nggak di sini kan? Kawali, ya, Panjalu, ya, daerah situ. Pergi ke sana. Ngapain? Zikir di makam keramat raja ini, gitu kan? Dan zikirnya gimana caranya? Zikir bid'ah. Kadang-kadang geleng-geleng sambil Allah, hu, gitu. Ini disimpangkan oleh setan, yang harusnya zikir ada sunnahnya. Bagaimana zikir? Disimpang oleh setan. Sehingga dia pengen ikhlas kepada Allah, pengen ke Allah, tapi caranya salah, enggak nyampe. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, kata Nabi SAW. Siapa yang nanti insyaallah akan kita bahas tuh di pertemuan sekian. Barang siapa yang
melakukan amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, tertolak amalan tersebut. Jadi ibadah ini juga ada syaratnya. Selain ikhlas harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Baru itu setelah itu sembuh antum, insyaallah. Nah sekarang teman-teman sekalian, di antara kita ya kerja di sini alhamdulillah, mungkin di pekerjaannya enak, tapi mungkin keluarganya nggak harmonis misalnya. Nggak harmonis sama mertua atau nggak harmonis antara istri dengan orang tua kita misalnya. Sehingga berpengaruh terhadap suasana hati di pekerjaan. Oke. Jawabannya apa tuh? Apa yang harus antum kerjakan? Ayo. Apa yang harus antum kerjakan? Aplikasikan nomor 3. Yaitu apa? Dekatkan diri kepada Allah. Sembah Allah. Itu. Ini tauhid ini solusi pertama untuk segala problematika. Dan ini anak titipkan ke antum. Jangan cari solusi lain terlebih dahulu sebelum ini. Ya. Ya gitu ya. Jangan cari solusi lain sebelum tauhid. Tauhid dulu. Jangan cari pihak yang memberikan solusi sebelum Allah. Allah dulu. Artinya maksudnya apa Allah dulu? Ini kebiasaan banyak orang nih. Ada musibah, ada kesulitan, dia curhat dulu ke tetangganya sebelum kepada Allah. Bahkan dia nggak curhat ke Allah, ke tetangganya doang. Emang tetangga dikira pemberi segala solusi? Belum tentu, malah justru makarnya lebih buruk lagi. Kadang tetangga kayak gitu, teman kerja, ya. Wah, bro, bini gua bikin gua istighfar mulu. Nah, apa bini lo? Gini, wah, diceritain bininya. Temennya itu kelihatannya wah simpatik. Ya Allah, kasihan banget antum punya bini kayak gitu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih deh. Dalam hatinya syukurin loh, ya bisa aja. Kita nggak tahu. Itu makhluk seperti itu. Tapi kalau dari awal ke Allah beda urusannya, lebih tenang. Ya begitu teman-teman, dari depan sampai belakang, dari anak sampai semua dari antum, ada apa-apa mintalah ke Allah. Jadilah lebih manja, lebih merasa ingin dikasihani daripada Allah dibandingkan dengan anak balita yang sangat manja akan ibunya. Itu disebutkan oleh Imam Ghazali itu. Di kitab Ihya juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Ada beberapa tahap orang-orang yang tawakal. Di antara tahap yang tinggi dari tawakal adalah antum bersikap itu lebih atau seperti balita. Coba lihat balita yang usia misal 2 tahun. 2 tahun ya. Di kakinya kepentok apa aja, mesti yang dipanggil siapa? Emaknya, ya kan? Nggak ada manggil bapaknya, nggak ada bapaknya. Malah kabur dari, dan memang malah kakinya kepentok sama bapaknya memang. Ke emaknya. Ya. Atau usia setahun. Kalau mau nyusu ya Mimi minta sama siapanya? Ke emaknya pergi dia, jalan ke emaknya. Aus dikit ke emaknya. Ke bapaknya enggak, tambah aus kalau ke bapaknya. Kalau ada sakit apa-apa ke emaknya, ibunya. Dan ini masih bayi wajar ya. Jadilah hamba Allah yang lebih dari itu. Bisa enggak? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak teman-teman? Ada apa-apa minta sama Allah. Ada apa-apa kembalikan ke Allah. Bisa nggak? Insya Allah ya. Insya Allah. Melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, langsung kembali ke Allah. Baik rumput di sini artinya istri atau artinya uang, terserah mau diartikan apa. Ya, kembali ke Allah. Jangan ke makhluk. Karena Allah yang akan menenteramkan hati kita, bukan makhluk. Ya begitu. Maka semakin antum bergantung kepada Allah, semakin tenang antum. Apalagi di dunia pekerjaan yang sekarang selektif, ketat, dan persaingan banyak. Orang banyak mengandalkan dirinya dan skillnya, dan tidak meminta kepada Allah dan tawakal padanya. Ini salah. Mungkin Allah kasih dia, tapi dia akan akan tersiksa dengan skillnya itu. Akan tersiksa dengan harapan yang dia buai-buaikan sendiri. Jangan, minta pada Allah. Jangan mengandalkan diri sendiri. Percaya sama Allah Ta'ala. Begitu.
Antum lihat orang-orang di luar sana yang fadl. Orang di luar sana yang mengandalkan diri mereka sendiri tanpa Allah Ta'ala. Allah kasih, tapi mereka nggak ada habis-habisnya dengan itu semua. Itu iman, mengimani apa? Keesaan Allah, keberhakan Allah untuk disembah. Yang keempat, mengimani nama dan sifatnya. Masya Allah, ini ilmu yang lebih luas dari alam semesta ini. Ilmu tentang asma wa sifat lebih luas daripada alam semesta ini. Karena ini mengenal nama-nama Allah dan sifat Allah Ta'ala. Yang tidak ada sedetil apapun di dunia, bukan di dunia, sedetil apapun di semesta ini, melainkan ada refleksi, konsekuensi nama dan sifat Allah terhadapnya. Minimal khaliq. Apa khaliq artinya? Maha mencipta, maha pencipta. Oke. Suatu ketika antum jalan di desa atau di rumah kosong, terus juga ada gundukan tanah. Di tanah yang halus itu ternyata ada bulat gitu, lobang, bukan lobang, bulat, undur-undur. Rumah undur-undur. Bisa mancing ya, bisa mancing undur-undur. Ya, hal-hal yang kecil dan mungkin jarang terpikirkan deh coba. Ketarik, kepancing gitu kan. Ini dari debu sampai undur-undurnya ada titipan konsekuensi dari nama dan sifat Allah. Allah Al-Khaliq. Ini semua diciptakan oleh Allah sedetail ini. Ya. Kemudian Allah Malik yang menciptakan, yang memiliki. Ini milik Allah, makhluk ini. Mau lebih luas lagi, Allah mudabbir, Allah mengatur dia dari rezekinya, kesehatannya, kehidupannya, kalau dia napas-napas. Sedetail ini, ikhwah. Kebanyakan orang ngelihat kecoa dapur, hanya melihat dari sisi jijiknya. Ya, dia bisa kabur tuh ngeliat kecoa. Coba besok-besok tinjau kecoa itu dari segi mengimani nama dan sifat Allah. Gimana caranya, Sob? Anda nggak bawa hadiah sayangnya. Gimana caranya? Ini bukan meremehkan nama dan sifat Allah, tapi Anda mencari sampel yang antum nggak pernah kepikiran gitu loh. Ada nggak orang kepikiran melihat kecoa dapur terus dia langsung tadabbur, tafakur? Ada nggak? Nggak ada orang kayak gitu. Tapi Anda mau coba di situ. Sok silakan. Safadhal Syekh. Salah satu kelebihan kecoa walaupun kepalanya terpisah di badan masih hidup. Salah satu kelebihan kecoa walaupun kepala terpisah di badan dia masih tetap hidup sekian hari. Sampean sering nonton TV ya? Nonton iklan kayaknya. Iya. Kan di TV kan kayak gitu kan ya? Waktu tahun berapa gitu. Betul. Tapi dikaitkan dengan rububiyah Allah gimana? Asma wa sifat. Apa nama Allah yang tertitip yang di benak antum untuk peristiwa tersebut? Nama Allah. Sama kayak tadi. Minimal Allah penciptanya, Allah pemiliknya, Allah pengatur, dia bisa kayak gitu. Allah yang ngatur. Lihat dari segi kakinya kecoa misalnya, atau kakinya belalang, kan ada tajam-tajamnya tuh. Kita mungkin lihatnya jijik gitu loh. Enggak, antum pandang dengan tatapan tauhid. Jangan dari tatapan jijiknya deh. Ya. Oke, ada yang lebih menjijikkan dari zahirnya kecoa. Ada beberapa YouTuber di Indonesia memejretkan kecoa. Ya, apa memejretkan tuh apa enaknya apa ya? Kecoa nih di mejret ditindas gitu. Ya, digituin lah pokoknya. Kemudian keluarkan bagian dalam tubuhnya itu. Biasanya warna putih tuh. Nggak enak sih bayangin ya, tapi biarin aja dah. Ya. Kemudian pakai mikroskop untuk melihat detail berapa banyak bakteri yang ada di serpihan kecil dari dalemannya kecoa, jeroannya kecoa. Ternyata ada ribuan makhluk biologis di situ. Kalau orang barat melihat itu, udah gitu doang, udah selesai. Ending selesai, dia apa? Ketertakjuban, udah selesai.
Tapi orang bertauhid enggak cukup sampai situ. Dia mengingat siapa dengan ini? Allah. Ini yang cipta, ini Allah nih. Yang ngatur ribuan sel dan makhluk-makhluk biologis dari bakteri di sini Allah. Jadi teman-teman sekalian, kata Allah Ta'ala, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Iya. Juga orang ini kemudian mau meneliti air comberan, air got yang warna hitam. Diambil sampelnya. Kita kan sebagai orang biasa ngeliatnya air got kotor nggak ada apa-apaan. Diambil setetes, setitik, dimasukin kaca gitu terus dilihat. Ternyata ada jutaan makhluk yang sangat kecil, sangat mikro. Kalau kita refleksikan dengan asma wa sifat, Allah penciptanya, Allah pemiliknya, Allah pengatur bakteri-bakteri ini. Dan masih ada. Dan Allah alim, khabir, maha mengetahui detail dari semua ini. Apalagi dengan hal-hal yang lebih besar. Rizki kita. Kadang sebagian pegawai, aduh teman saya bilang, kalau misalnya saya jadi pegawai nggak bakal kaya gitu kata. Kan kadang-kadang gitu. Kalau mau kaya jadi pedagang. Tapi kan saya kan dagang madu. Ya antum dagang tapi kan fee-nya hasil pegawai bukan hasil dagang. Dan antum diatur sama bos. Oh langsung apa? Ya juga ya, langsung syubhat tuh. Ah resign aja lah jadi pedagang lah. Dia nggak tahu kalau dagang tuh tantangannya bisa lebih besar lagi daripada dia dapat di zona aman ini. Nggak tahu dia. Gimana ya? Ini kalau udah kayak gini, minta sama Allah. Jangan nyari pendapat manusia dulu, minta sama Allah. Ya Allah, berikan solusi. Istikharah. Saya resign apa tetap di sini? Gitu. Kemudian ya kawan, ini kan masalah rizki. Masalah rizki. Yang harus diperhatikan pertama, rizki ini bukan hasil dari pengandalan kita terhadap diri kita sendiri. Tapi murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah tentukan sebab-sebab datangnya rizki. Bekerja misalnya, berdagang dan seterusnya. Gitu. Jadi Allah itu apa? Ar-Razzaq. Ar-Raziq, Ar-Razzaq. Maha memberi rizki. Harus kita imani. Dan iman kita bukan cuma di lidah doang. Di sini. Sehingga percaya Allah yang memastikan rizki kita. Yang kata Nabi SAW, tidaklah orang mati kecuali setelah apa? Telah sempurna rizkinya, selesai khalas. Rizki dunia telah sempurna. Maka selagi kita masih bernafas, sesakit apapun kita, belum mati, berarti masih ada sisa rizki. Dan Allah yang jamin. Makanya kata Rabb kita Azza wa Jal, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidaklah ada binatang melata di bumi atau burung-burung berterbangan dengan kedua sayapnya kecuali mereka adalah umat-umat seperti kalian. Sama-sama akan apa? Diberi rizki. Itu. Di ayat lain kata Allah Ta'ala, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Dan betapa banyaknya dabbah, yaitu makhluk-makhluk Allah Ta'ala, hewan ternak dan seterusnya, la tahmilu rizqaha, enggak bisa membawa rizkinya sendiri. Arti lainnya, tidak terbebani dengan rizkinya sendiri. Atau mau lebih didalami lagi maknanya, antum tanya ke wedus, dus, besok mangan apa? Gak ngerti dia. Selain gak ngerti apa yang antum ngomongi ya, dia juga gak ngerti besok makan apa. Mikir gak dia? Gak mikir. Iya gak? Beda dengan manusia dipikirin. Besok makan, ya perlu dipikirin ya. Besok makan apa. Sekarang gak ada duit ya pikirin. Ngutang atau gimana. Cuman jangan terbebani dengan itu. Jangan terlalu terbebani sampai frustrasi. Enggak. Binatang aja
Tawakal sama Allah. Buktinya kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, la razaqakum haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasa wa tarhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah Ta'ala sebaik-baik tawakal, maka Allah Ta'ala akan merizkikan kepada kalian sebagaimana Allah rizkikan burung-burung yang di pagi hari mereka lapar, di sore hari mereka pulang dengan perut kenyang. Rata-rata burung kayak gitu. Tanya burung-burung yang lagi bersarang di malam hari di pohon. Datengin tuh burung. "Mas, besok makan apa sampean?" Ya nggak paham juga. Anggap antum bisa paham bahasa burung dan dia paham bahasa antum. Makan apa besok? Nggak bakal tahu dia besok makan apa. Iya, nggak bakal tahu. Karena kata Allah, betapa banyaknya binatang-binatang tidak terbebani dengan rezeki. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah lah yang merezekikan binatang-binatang itu dan juga kalian. Manusia maksudnya. Dan kemudian Allah teman wa huwa, dan dia, nama Allah As-Sami', Maha mendengar. Maka kalau urusan rezeki antum minta sama Allah dengar. Al-Alim, Maha mengetahui. Allah tahu kebutuhan antum. Jadi jangan menganggap seolah-olah saya butuh ini tapi Allah ngerti nggak ya? Ngerti, ya tahu lah, lebih ngerti daripada antum lah, yang menciptakan antum dia, gitu kan? Kembalikan kepada Allah Ta'ala. Dan ini kalimat yang semua orang tahu, ya kan? Tapi nggak semuanya mengaplikasikannya. Makanya sebagian dari kita bahkan walaupun sudah ngaji, kadang-kadang putus asa. Ngaji tauhid tapi putus asa, aneh, ajaib, nggak paham, dia nggak mendalami nama-nama Allah Ta'ala. Soal rizki dan seterusnya, bingung, putus asa, kacau, kemudian emosi, akhirnya menampar istrinya karena dia nggak tahu jalan harus kemana. Ya Allah, ada Allah yang akan menentukan jalan buat antum. Ini berarti ikhwan, tauhid, iman kepada Allah ini kayaknya cuma 1 jam ini, Masya Allah 1 jam ini doang, tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa kan? Kita pupuk ini aja dulu nih. Iman kepada Allah. Ya teman-teman sekalian. Ya mungkin ada pegawai yang mungkin agak baru, belum lama ngaji, harus dipupuk di masalah ini. Ya, ternyata pas ketika misal saja masuk ke perusahaan ini tidak seperti ekspektasinya, tidak seperti harapannya, tapi udah kadung bagian perusahaan, masa langsung resign? Ya udah, Anda kasih tahu jemaah. Segala yang Allah pilih buat antum, kalau antum mau husnudzon, ketahuilah itu yang tercocok dan terbaik buat antum. Kalau antum mau husnudzon sama Allah. Tapi kalau antum mau suudzon sama Allah, tidak ada yang baik buat antum. Kalau antum mau suudzon sama Allah. Tapi kalau antum mau husnudzon sama Allah, ketahuilah apa yang Allah berikan, sedikit atau banyak, itu yang terbaik buat dan tercocok buat antum. Iya. Karena pilihan Allah itu tidak akan mengkhianati hati antum sebenarnya. Hanya antumlah yang mengkhianati hati antum sendiri karena enggak merasa pilihan Allah yang terbaik. Tapi gitu. Jadi ikhwan, tadi masalah rezeki itu berkaitan dengan apa? Rububiyah Allah, karena dialah Khaliq, Malik, Mudabbir, dan berkaitan dengan asma dan sifat Allah Ta'ala. Nah, kalau ada kesempitan rezeki, tetap kita menghamba kepada Allah, dekat sama Allah, ibadah kepada Allah. Di surat Al-Ankabut coba, makanya ana sarankan ikhwan, kalau antum lagi sedih nih, baca surat Al-Ankabut dengan, ini bukan hadis Nabi, enggak, ini saran aja. Baca surat Al-Ankabut dengan terjemahannya kalau enggak paham, atau tafsirnya dari awal sampai akhir. Sembuh insyaallah kesedihan itu. Sembuh dari awal sampai akhir, baca Al-Ankabut. Dan ada di antara ayatnya ikhwan, di antara ayatnya, kalau antum bilang kami beriman kepada Allah, ketahuilah antum akan diuji dengan itu. Kalau antum bilang saya beriman kepada Allah, antum bakal diuji dengan kalimat itu. Untuk membuktikan antum tuh bener apa enggak ngomongnya. Atau bahasa kita cuman omdo kayaknya. Apa kata Allah? Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka mereka dibiarkan begitu saja bilang kami beriman loh kepada Allah, kemudian tidak Allah beri uji? Ya enggak.
Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah menguji pakai eng. Menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka Allah Ta'ala mengetahui siapa-siapa yang jujur dalam mengatakan imannya dan siapa-siapa yang dusta. Ya. Baru hijrah, mulai ngaji nih, tapi malah ujiannya makin berat. Ini ayat nih, udah ayat ini, refleksi dari ayat ini. Kan banyak tuh pertanyaan, Ustaz, saya kok udah hijrah Ustaz, saya udah mulai ngaji sunnah Ustaz, tapi kok malah makin berat ya Ustaz ya. Saya harus meninggalkan riba, saya harus meninggalkan teman-teman lama yang kongko bareng dulunya, saya harus meninggalkan ini itu, terus saya malah kena santet Ustaz, saya malah gini, dan wah banyak banget. Istri saya nggak ridho, saya resign dari pekerjaan di Bawi, ada kayak gitu. Sampai mertua saya minta saya ceraiin istri saya dan seterusnya. Maka apa kata Allah? Jangan sekali-kali ngira kamu mengatakan beriman tapi nggak diuji, itu ujiannya. Ya, begitu. Nah, maka ketika terjadi kesempitan hati jemaah sekalian, apa solusi dari Allah? Kadang itu kita tahu bumi ini luas, tapi hati bisa sempit. Bumi ini luas, tapi hati bisa sempit dengan musibah, ujian, cobaan, keputusasaan, depresi dan seterusnya. Tapi kata Allah, ya ibadiyalladzina amanu iman. Wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah. Bumiku itu luas. Maka mindsetnya harus meluas. Jangan sempit. Inna ardi wasi'ah fa iyya fa'budun. Maka kepadakulah kamu harus apa? Menyembah. Itu solusinya kalau lagi susah. Pertama, mindsetnya benerin. Atau pertama, ya ibadiyalladzina amanu, imannya. Kemudian mindsetnya benerin. Sesungguhnya bumi Allah itu luas. Tidak sesempit pikiran kita. Kadang pikiran kita mentok, ikhwan. Di masa sulit, pikiran kita itu seperti gang buntu. Kemudian pagar yang tadi kita lewati telah ditutup. Kita nggak bisa kemana-mana. Enggak. Bumi Allah itu luas. Solusi itu banyak. Maka kata Allah, bagaimana cara supaya kita dapat solusi? Fa iyya fa'budun. Maka kepadakulah kalian wajib untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Minta sama Allah, doa. Ini perkara serius ya kawan, karena masa pandemi ini jangankan orang yang jobless, yang tidak punya pekerjaan, yang punya kerjaan pun banyak yang frustrasi. Ya, antum ingat gak kemarin salah satu perusahaan swalayan Giant ya, mungkin bulan lalu ya, bubar kan? Coba berapa banyak tuh yang jobless setelah itu. Sementara skill mereka hanya di marketing, skill mereka hanya di situ. Coba sekarang kalau antum lihat di Tokopedia, Shopee dan seterusnya, antum buka akun dagang di situ. Mau dagang misalnya madu. Berapa pesaing antum kira-kira? Banyak pesaing antum. Harga pun kalah antum sama mereka. Kalah harga. Belum yang KW-KW-nya tuh. Terus antum sudah pasang iklan, tetap aja nggak mendongkrak. Sudah habis. Sebagian dari orang frustrasi dengan itu. Mau coba jualan di Instagram, followernya sedikit. Mau coba jual di Facebook, kena peraturan terus dari Facebook. Diblokir terus tuh dagangannya. Dagang madu dianggap dagang produk alkohol. Nah gitu kan. Dan seterusnya, akhirnya nggak ada jalan. Bini ngomel mulu. Nah ini. Ingat di surat Al-Ankabut, anda lupa ayat berapa? Tapi dia di sebelah kanan, halaman terakhir sebelah kanan, agak tengah dikit, tapi agak atasan dikit. Ya, tengah-tengah tuh. Ya, bukan di pojok atau ke bawah, enggak, di tengah-tengah. Ya, ya ibadi, wahai hambaku, ini kan kata Allah, ya ibadi alladzina, wahai hambaku yang beriman. Ini seperti apa ya? Ada rahmat dari Allah, wahai hambaku yang beriman. Itu kayak Allah ajak, berimanlah. Hambaku, wahai hambaku. Kalau misalnya orang tua manggil antum le, ya gitu. Ini tentu panggilan dari Allah jauh lebih indah.
Orang tua panggil apa? Le, tole. Kalau Sunda jang, kan? Jang. Kalau Betawi apa? Tong, ya. Kalau Madura cong, ya. Dan seterusnya. Iya, sambil dielus itu. Adem. Wahai hambaku yang beriman, sesungguhnya bumi Allah itu luas. Di sini apa? Ada motivasi dari Allah. Membangkitkan self confidence seseorang dan membuka cakrawala. Bumiku itu luas, enggak sesempit yang di pikiran kamu. Tapi jangan kepedean, minta sama Allah. Fa iyaya fa'budun. Kepada Allah lah minta menghambakan diri. Begitu solusinya teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan ini kajian tentang tauhid, iman kepada Allah Ta'ala. Ini tema kita kayaknya. Mungkin next insyaallah kita akan membahas iman kepada malaikat, refleksinya kepada pekerja nih. Dan ini kajian yang memang Anda khususkan di sini direfleksikan ke kita semua karena konteksnya kan antum bekerja. Ya, dan ini antum telah mendapatkan harga yang tidak bisa dibayar, ya kawan. Kalau antum cari di perusahaan lain, Anda bukan mengangkat CV Taifah, bukan, enggak. Di sini kalau antum cari di manapun perusahaan, kajian yang benar-benar memang difokuskan untuk pegawai dan merefleksikan kehidupan kepegawaian selain sebagai seorang muslim, ini enggak banyak, susah. Anda ngisi kajian kantor enggak terhitung, ya kawan. Dan rata-rata Anda membuat kajian atau requestnya kajian ini kajian itu hanya baru di sini Anda menyengaja untuk menyuguhkan hidangan kajian yang memang dicocokkan dengan konteks antum. Itu baru sini, benar. Rata-rata kajian yang lain kajian umum. Kajian umum aja biasa, kajian umum ini itu ya kajian biasa umum, enggak direfleksikan ke kepegawaian. Jadi ini kenikmatan yang Allah berikan buat Anda dan juga buat antum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat insyaallah taala. Pertanyaan tentang nikah lagi bukan nih? Ntar ini nikah lagi nih. Baik, bismillah kita baca dulu pertanyaan. Pak Ustadz, doakan saya agar saya bisa terus berbakti kepada orang tua saya dengan memberikan sebagian rezeki dari Allah kepada orang tua saya, dan semoga Allah menambah rezekinya kepada saya dan orang tua saya. Allahumma amin. Semoga yang bertanya dan juga kita semua, terutama yang bertanya, dilimpahkan rezeki dan berkah oleh Allah Ta'ala untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Ketahuilah, berbakti sama orang tua itu berkahnya luar biasa, dan itu menjadi sebab antum dapat hidayah insyaallah. Dapat hidayah, bisa lebih tenang hidup antum, ya, berbakti pada orang tua. Ada sedikit cerita. Ibu anak kan orang biasa, bukan orang modern gitu ya. Ada handphone, ada semacam tab, udah lama sih. Tabnya udah lama gitu. Maksudnya udah kena virus, tapi masih bisa dipakai buat dengerin YouTube. Ya. Suatu ketika ngeliat handphone anak kan, earphone ini, dan pengen gitu punya, pengen coba kan punya anak, coba, anak kasih surat di YouTube, surat Yasin, dan ibu anak kasih dengar Syekh Sudes. Ibu anak kalau dengar Syekh Sudes itu nangis. Maka kemudian dengerin beliau, nggak nyampe sehalaman dilepas sama beliau, dan lihat kemudian udah penuh dengan air mata ibu anak. Ya, karena terharunya dengan suaranya beliau dan nadanya. Kemudian anak tanya, ibu mau headset, mau earphone? Mau banget, tapi nggak punya duitnya. Maka anak azamkan dirinya, ya ikhwan, membeli earphone ini. Ini earphone apa namanya? Ya, earphone ya. Earphone apa earphone? Earphone Sony. Yang harganya anak beli pengen, cari yang harganya 2,5 aja, 250. Karena kalau beli di counter HP yang 50-an, itu sekali ini langsung rusak. Nah, anak udah niatan beli malam itu, tapi beli besok online. Oke, nah besok. Maka kemudian akhirnya terbelilah itu.
Dan anak kasih, senang banget Masya Allah. Kemudian anak cek rekening anak kan punya m-banking. Karena anak dagang kan, anak kan rutin kan. Kadang rutin per 4 hari, kadang rutin per pekan, kadang rutin tiap hari untuk mengecek m-banking yang masuk dari ini dagangan anak, apa pembayaran untuk dagangan anak. Ada kemudian transferan 2 juta. Yang anak cek di catatan anak nggak ada tuh pembeli yang di tanggal-tanggal sekian, nggak ada pembeli yang nominalnya 2 juta, nggak ada. Kemudian ada yang transfer juga 500.000. Ada namanya ini 500.000 nih. Dua-duanya ada namanya, tapi nggak ada yang matching dengan catatan anak. Anak kan kok ya kayak bagaimana antum juga kok ada pengeluaran kan pasti dicatatkan. Namanya dagang kan gitu yang benar kan. Kalau dagang seperti barang-barang kayak gini. Maka enggak, ini wah, tapi anak tahu nih ini fulan, ini fulan. Anak konfirmasi, "Pak, ini kok ada masukan ke anak ini. Maksudnya apa ini?" "Oh, itu buat ustad." Ya, maksudnya ustad anak, bukan ustad yang lain. Kan rekening anak. Anak perlu buat ustad. Ustad siapa, Pak? Ya jangan enggak. Duit lagi ini kan. Beneran ini beneran ini. Iya, fadhal. Masya Allah Rasul. Dan anak cek tanggalnya ikhwan. Tanggalnya persis dengan tanggal yang pada malam harinya anak janji sama ibu anak bakal belikan ini. Paham gak? Artinya itu udah ditransfer sebelum anak janjiin ke ibu anak. Ngerti gak ikhwan? Ibaratnya nih dua ini ditransfer. Anak nggak tahu karena anak nggak ada notifikasi. Anak nggak tahu kalau udah ditransfer nih pagi ini nih. Anak nggak pernah minta anak. Malamnya anak ke rumah ibu, anak janjiin karena kesian nih ibu anak janjiin buat dengar ngaji ini anak janji. Dan anak patrikan di hati yang 250.000 malamnya. Ternyata dua ini sudah Allah kasih rezeki secara gratisan gitu 2.500.000. Berapa kali lipat ikhwan? 10 kali lipat dan yang anak canangkan. Arti faedah dari sini ikhwan. Ketahuilah nih yakin nih ikhwan. Allah telah mempersiapkan ganjaran buat antum sebelum antum sedekah sama orang tua. Karena Allah tahu antum bakal sedekah. Allah udah siapkan. Cuma ketahuannya itu kadang-kadang nanti kapan gitu. Yakin deh benar. Dan ini satu cerita dari sekian cerita yang ana alami. Tapi ini yang paling mutakhir. Karena baru beberapa bulan yang lalu. Dari sekian cerita. Pernah juga ikhwan. Kalau ini untuk bapak ana. Ana waktu di Libya dulu kuliah. Ana lulusan Libya. Ketika masih kuliah. Ana kan alhamdulillah ketika itu sangat aktif ngajar dan dagang. Pulang dari Libya itu ana dulu waktu di Fakultas Syariah sering kali ana bolak-balik pakai sepeda ikhwan. Ana dulu kuliah pakai sepeda. Sepeda biasa lah, bukan sepeda yang sekarang orang-orang pada pakai bagus-bagus itu. Dulu sepedanya ya bukan karena hobi naik sepeda, karena emang nggak punya duit. Nah ini kan jadi biar ongkosnya irit ya. Pulang dari kampus habis zuhur tuh. Siang di rumah kan Kalibata rumah anak sama orang tua. Dan sorenya nanti jam 4:30 jam 4:30 atau jam 4-an itu anak ke Rawamangun untuk ngajar English kursus bahasa Inggris. Nah, itu anak sempetin tuh kan makan siang di Kalibata. Di warungnya Bude, tahu nggak? Hah? Warung Bude yang di pasar itu. Nggak tahu? Bude banyak banget Bude ya. Bude yang di Kalibata dulu, yang di belakang mall Kalibata, mas nggak tahu tuh. Kecil warungnya. Nah ke situ. Warteg gitu. Di situ juga jual ikan patin. Sop ikan patin, ada palanya, ada badannya dan seterusnya kan. Anak suka yang bagian pala tuh. Ada juga palanya berapa tuh? Anak tuh waktu itu cuma punya uang sekian belas ribu. Itu murah di situ ikan patinnya. Anak beli satu buat anak, nasinya ada di rumah. Anak pikir, wah kayaknya ayah nih belum makan nih. Karena lauknya kayaknya nggak ada nih. Maka anak belikan juga buat ayah.
Ya, satu ikan patin, satu ikan. Dua-duanya kepala ikan patin. Ya. Pulang anak naik sepeda biasa. Pulang ke rumah, anak kasih ayah anak. Enggak, selang beberapa lama ada SMS, ketika itu masih SMS. Enggak ada WhatsApp ketika itu. SMS dari teman anak. Alhamdulillah, mukafaah itu apa artinya? Bukan gaji ya. Biaya dari kampus untuk setiap santri, setiap murid kan, setiap mahasiswa dapat intensif namanya. Ya, per bulan 500 gitu kan. Nah, ternyata ketika itu anak diberitahu, alhamdulillah udah pada masuk nih 1 juta ke rekening masing-masing. 1 juta dapat. Baru beberapa menit setelah anak beli ikan patin buat ayah anak. Iya. Ini cerita mudah-mudahan motivasi antum buat supaya bakti sama orang tua, biar berkah pekerjaannya, biar berkah hidupnya insyaallah. Ya, semoga yang bertanya juga lebih baik lagi insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan mau nanya, apakah dibolehkan ketika kita bekerja lalu kita istirahat sebentar untuk menghilangkan capek, mungkin 5 menit, tetapi kita gunakan untuk tilawah baca Al-Quran? Mohon nasihatnya Ustaz. Untuk istirahat itu manusiawi. Ya, nggak mungkin orang kerja terus nggak pernah gini aja, nggak, aduh kayak gini harus izin sama bos nih, kayak gini harus izin sama bos, nggak ada kayak gitu ya. Secara uruf, secara kemanusiaan ya boleh dia istirahat. Mungkin 5 menit sebentar. Ya, selama uruf kita, kebiasaan kita membolehkan nggak masalah insyaallah. Apalagi insyaallah itu hal yang wajar manusia. Ya, udah capek bentar 5 menit. Sambil baca Quran boleh nggak? Jangankan sambil istirahat. Sambil bekerja aja, kalau tidak mengganggu pekerjaan, baca Quran, hafalan, murojaah boleh. Boleh, kayak tadi contohnya packing barang. Beliau ini Masya Allah pas lagi packing barang, murojaah. Iya, jangan murojaah lagu, ya. Kebanyakan orang murojaah lagu, siul-siul, ya Allah ngundang setan. Mendingan murojaah Al-Quran, boleh. Selama tidak mengganggu kinerjanya, gitu, boleh. Wallahu a'lam. Tapi kalau ternyata itu mengganggu maka jangan. Ustaz, mengenai hadis bitaqah, syahadat, keutamaan yang memberatkan timbangan, apakah bisa didapatkan walaupun syahadatnya belum sempurna seperti rukun atau syaratnya belum terpenuhi semua? Yang mendapatkan bitaqah atau bitaqah bahasa kita itu kartu yang berisikan la ilaha illallah, itu bisa memberatkan mizan itu kalau seseorang menyempurnakan betul-betul konsekuensi dari la ilaha illallah. Adapun kalau tidak, artinya dia tetap masih berbuat syirik ketika di dunia, enggak berat timbangan la ilaha illallah. Apalagi kalau syiriknya syirik besar, dikhawatirkan Allah tidak memberinya uzur, kemudian dia masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi penting sekali ini tauhid, ya, keselamatan kita dunia akhirat, ikhwan, penting banget. Banyak orang sekarang lebih khawatir corona dibandingkan kita sudah siap apa. Ya enggak? Kita udah siap apa? Betul ya, kita wajar kekhawatiran tabiat akan virus, maklum. Tapi kalau sampai kekhawatiran itu melalaikan kita dari mempersiapkan bekal menghadap Allah dengan tauhid dan amalan, ini yang menjadi penyakit banyak manusia sekarang. Bahkan manusia sekarang udah gak ada khawatirnya. Ama corona gak khawatir, ama amalan juga gak khawatir. Terus ngapain dia di dunia? Cuman kerjaannya menjilati debu-debu dunia. Ini na'udzubillah. Kalau misalnya Allah wafatkan tiba-tiba, baik karena corona atau lainnya, gak punya persiapan. Maka teman-teman sekalian ini, dengan majelis ilmu seperti ini, Anda sedang bersiap-siap menghadap Allah sebenarnya. Begitu. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir insyaallah. Ustaz izin bertanya, kami ada rencana mau bikin tabungan buat kurban yang dicicil setiap gajian. Apakah cara seperti itu diperbolehkan? Gimana tuh? Jadi gajinya dipotong sekian persen dulu. Untuk apa? Untuk apa namanya? Nanti jadi kurbannya. Mekanismenya gimana, ikhwan?
Ini yang bertanya ada nggak orang sini? Mekanismenya gimana? Misal gaji antum 4 juta misal, ya. Dan settingannya kalau antum mau berkurban di sini boleh dititip dulu, akadnya titip. Akadnya wadiah kan? Dititip dulu. Ya. Belum beli. Faham gak ya, kawan? Hah? Enggak, belum beli, dititip dulu. Hah? 10 bulan ini setiap bulannya, misal kambing berapa? 3 juta ya? Berapa kambing itu, kawan? Sekitar gitu ya. 3,2 ya atau 3 juta. Berarti per bulan dia berapa? Misalnya 250.000. 250.000 di keep di kas perusahaan. Dititip. Bukan beli, dititip, ya. Karena beli itu di hari-hari menjelang ini, beli jangan soal dari kapan, enggak, jangan. Lagi pula ini kan uang gaji antum, mau titipan antum, uang dari akad ijarah antum gitu. Nah, jadi titip aja. Dan penitipan ini tidak mensyaratkan uang tidak kembali, enggak. Arti enggak maksudnya? Ketika udah terakumulasi 10 bulan, 250 kali 10 bulan berapa? 2,5 juta ya misalnya. Maka karena ini titipan, antum punya hak untuk ngambil enggak? Punya hak untuk ngambil. Karena itu kan uang antum. Dan belum beli kan? Belum beli. Paham ikhwan maksudnya sini kan? Kok kayak gitu nggak masalah. Kok kayak gitu nggak masalah. Insyaallah ya. Ya disicil. Jadi akadnya bukan akad jual beli non tunai, bukan. Ngerti? Jadi misalnya perusahaan ini CV Taifah. Ya. Siapa yang mau beli kurban? Ya, dicicil dari gajinya. Ya, dari 10 bulan lalu misalnya. Enggak, dia akadnya jangan jual beli. Titip dulu di kita uangnya, nanti baru jual belinya ketika menjelang hari raya. Tapi mungkin ada mekanisme cicil pakai uang gaji 10 bulan ke depan. Paham enggak? Ini enggak, jangan seperti ini. Misalnya ini kan Dzulqa'dah nih. Berarti mulai bulan ini kalau kamu mau beli, maka mulai sekarang cicil. Berarti setiap bulan dipotong 250.000 sampai 10 bulan ke depan. Jangan. Kenapa jangan? Antum nggak tahu gimana nanti bayar. Antum memang yakin bakal hidup sampai 10 bulan ke depan. Dengan kontrak gaji, dengan kontrak antum di sini, ya jangan seperti ini. Ya jangan seperti ini. Ya, wallahu a'lam. Ya, bolehkah kita berkurban atas nama orang tua yang sudah wafat? Insya Allah diperbolehkan. Menurut sebagian ulama diperbolehkan. Yang sudah wafat. Adapun yang belum wafat, atas nama beliau yang belum wafat, sebagian ulama mensyaratkan keridhaan dari orang tersebut. Jadi misalnya kita punya mbah kakung di kampung, kita sedekahkan pahala kurban ini buat mbah kakung. Sebagian orang mengatakan kalau mbah kakungnya masih hidup di kampung, maka kita harus minta keridhaan dan izin beliau untuk mengatasnamakan ini untuk beliau. Gitu ya. Itu. Tapi kalau mbah kakung sudah wafat, kita mau bakti pada beliau, tafadhal silahkan. Tapi sebenarnya ikhwan, antum yang melakukan, antum atas nama antum, insya Allah mencakup atas bawah. Ya, insya Allah mencakup atas bawah, insya Allah. Ya begitu. Baik, mungkin cukup sampai sini jemaah sekalian ikhwan rahimakumullah. Semoga kita ketemu lagi di pekan berikutnya insya Allah taala. Sekarang banyak-banyak doa ya, teman-teman sekalian, karena zaman atau musim sekarang makin luar biasa berita-berita tentang corona. Maka ana nasihati diri anda dan antum agar semakin mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Nggak tahu kita selamat atau enggak, itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Kita minta sama Allah penjagaan aja. Dan juga jangan terlalu sering membaca kabar-kabar yang buruk tentang corona untuk zaman-zaman ini, karena itu akan mempengaruhi qalbu kita. Lebih afdol, lebih banyak baca Quran, sehingga tawakal itu lebih tinggi gitu loh. Bukan malah justru lebih update masalah corona. Enggak baik. Ya, enggak baik, ya. Di grup-grup WhatsApp sebagiannya dikit-dikit update corona. Itu akan mempengaruhi member grup, enggak bagus itu. Kalaupun misal, naudzubillah, misal dalam satu grup perusahaan ada yang kena. Jangan update. Bias ya kabarin sekali dah selesai dah. Udah jangan berlarut dan seterusnya. Enggak. Dah kelas qadra ma syafa'ala. Karena betapa adanya penyakit seperti ini menyerang disebabkan faktor psikologis, tekanan. Ya, jadi lebih banyak baca Quran. Insyaallah Allah yang jaga anak dan juga antum, dan semoga Allah Ta'ala selamatkan anak antum, dan jika di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat derajatnya, angkat penyakitnya dan sembuhkan, dan kembali prima bisa bekerja sebagai hamba Allah Ta'ala. Anda cukup sampai sini, mohon maaf jika mungkin agak jauh sekali waktunya, dan semoga bermanfaat. Kalau ada kalimat yang salah, semoga dimaafkan, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni ana segala kesalahan itu dari ana dan dari syaitan, segala kebenaran dan kebaikan semua dari Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.